Prostitusi merupakan suatu fenomena yang berkembang di masyarakat. Ketika mendengar kata prostitusi, maka akan terdapat berbagai asumsi. Apa sih prostitusi itu? Prostitusi sendiri secara umum diartikan sebagai perilaku yang mengarah pada non-reproduktif, seks dengan pembayaran, atau yang lebih dikenal sebagai seks komersial. Nah, jika kita melihat dari data Komnas HAM tahun 2019, di Indonesia terdapat 230.000 pekerja seks perempuan. Data ini menunjukkan bahwa cukup banyak pelaku prostitusi yang terdata. Tapi mengapa masalah prostitusi masih terus eksis? Padahal sudah ada peraturan seperti KUHP pasal 296 tentang prostitusi dan KUHP 284 tentang perzinahan. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Prostitusi merupakan bisnis yang memberikan keuntungan seperti transaksi ekonomi lainnya. Dalam ILO dijelaskan bahwa pekerja seks komersial diberikan hak yang setara sebagai pekerja yang sah di mata hukum. Terlepas dari paradigma yang ada, prostitusi tetap memiliki stigma negatif di kalangan masyarakat. Stigma tersebut merupakan anggapan bahwa derajat PSK lebih rendah, sehingga menyebabkan kurangnya sikap simpati terhadap PSK. Sementara itu, stigma dalam masyarakat muncul erat kaitannya dengan pengaruh dan nilai-nilai norma, agama, dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, ternyata banyak faktor yang mendukung berjalannya prostitusi di Indonesia. Tentunya selain faktor ekonomi, faktor-faktor tersebut adalah faktor psikologis, faktor lingkungan, dan bantuan pihak yang berwenang. Pertama, ada faktor psikologis. Stoltz dan kawan-kawan berpendapat bahwa pelecehan emosional pada masa anak-anak dianggap dapat mengurangi keterampilan dan kepercayaan diri yang dibutuhkan anak-anak perempuan untuk secara efektif menangani situasi berisiko tinggi yang mereka temui ketika mereka mencoba untuk melarikan diri dari situasi kasar mereka. Meningkatkan ketergantungan mereka pada strategi bertahan hidup dengan cara memperdagangkan seks untuk tempat tinggal, pakaian, atau untuk perlindungan. Kedua, faktor kebudayaan. Masyarakat umumnya menganggap hubungan seks dengan pasangan yang tidak sah, memakai jasa prostitusi, atau menjadi pelaku prostitusi sebagai tindakan yang menyimpang. Tahukah kalian, di beberapa daerah, hal ini dianggap tidak menyimpang. Contohnya pada masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Kemukus di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Daerah tersebut memiliki situs keramat yang kerap dikunjungi oleh para peziarah. Peziarah yang datang akan melangsungkan ritual agar harapannya terkabul. Ritual ini sendiri dilaksanakan dengan cara berhubungan badan dengan lawan jenis dan pasangan sah. Dalam ritual ini, melibatkan suami istri yang sudah menikah, pasangan yang belum menikah termasuk menggunakan jasa PSK. Faktor ketiga, relasi pemerintah dengan pemilik bisnis dunia malam. Hampir seluruh kota-kota besar di dunia memiliki bisnis dunia malam yang erat kaitannya dengan perjudian, prostitusi, dan minuman keras. Dengan adanya bisnis ini, industri malam di kota yang awalnya kurang produktif berubah menjadi lebih berkembang dan membuka peluang usaha bisnis lain. Bisnis malam juga mengatur ketertiban dunia malam di perkotaan besar. Adanya keuntungan besar yang diraih oleh suatu daerah disertai dengan meningkatnya ketertiban di malam hari, membuat munculnya aturan informal dari industri tersebut, sehingga pihak pemegang kekuasaan di daerah itu sulit untuk memusuhi bisnis ini. Hal tersebut membuat pemegang kekuasaan cenderung memilih untuk menjalin hubungan informal dengan pemilik bisnis dunia malam agar menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan apa yang ingin dipilih untuk dijalankan agar dapat bertahan hidup. Prostitusi pun dapat menjadi pilihan sebagai pekerjaan untuk mempertahankan kehidupan seseorang. Berangkat dari hal ini, prostitusi adalah sebuah pekerjaan yang sah, dan PSK adalah pekerja yang sah selama tidak ada unsur pemaksaan dan menguntungkan kedua belah pihak. PSK juga seorang manusia yang memiliki hak asasi untuk tidak didiskriminasi. Dari penjelasan sebelumnya, kita juga tahu bahwa kegiatan prostitusi sendiri banyak diberdayakan oleh orang-orang yang memiliki wewenang. Tentunya karena prostitusi memberikan dampak yang positif pada perekonomian daerah. Maka dari itu, PSK perlu mendapatkan dukungan melalui perlakuan yang sama seperti pekerja dari bidang pekerjaan lainnya. Misalnya dengan menegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja seks komersial berdasarkan undang-undang terkait hak asasi manusia.
PSK juga berhak mendapatkan kesejahteraan dan jaminan sosial agar dapat bekerja dengan aman dan terbebas dari penyakit seksual yang menular. Maka dari itu, pemerintah dan LSM perlu menyediakan BPJS Kesehatan dan jaminan ketenaga kerjaan untuk para PSK.